Baik, uh, perkenalkan nama saya Pak Odisa Gita Ramadhani dengan NIM E1123078. Di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai materi linked list, yang dimana materi linked list itu sendiri nantinya kita akan membahas mengenai macam-macam atau berbagai tipe-tipe dari linked list itu sendiri, yaitu ada single linked list, ada sirkulasi linked list, dan doubly linked list. Lalu ada the positional list ADT, ada sorting positional list, ada case study, maintaining access frequency, lalu ada link based versus array based sequence, lalu ada kesimpulan atau summary. Nah, pertama kita masuk pada perkenalan atau pendahuluan dari array versus linked list. Nah, array ini menyediakan representasi yang lebih terpusat dengan satu potongan memori besar yang menampung referensi ke banyak elemen. Lalu keterbatasan sequence berbasis array itu sendiri, yaitu panjang arraynya dinamis, mungkin lebih panjang dari jumlah sebenarnya atau unsur-unsur yang disimpan. Lalu batasan amortisasi untuk operasi mungkin tidak dapat diterima dalam sistem waktu nyata, dan penyisipan serta penghapusan pada posisi interior suatu array itu mahal biayanya. Nah, linked list ini juga merupakan alternatif dari urutan berbasis array yang mengatasi keterbatasan ini. Nah, yaitu bergantung pada representasi yang lebih terdistribusi, di mana objek ringan yang dikenal sebagai node lalu dialokasikan untuk setiap elemen. Nah, setiap node memelihara referensi ke elemennya dan satu atau beberapa referensi ke node tetangga untuk secara kolektif merepresentasikan tatanan linear sequence. Nah, pada linked list itu memiliki batasan yaitu sebagai berikut. Yang pertama itu elemen-elemen dari daftar tertautnya tidak dapat diakses secara efisien dengan indeks numerika. Dan kita tidak bisa mengetahui hanya dengan memeriksa sebuah node apakah itu node kedua, kelima, atau ke-20 atau ke-20. Lalu ada daftar tertaut tunggal. Nah, daftar tertaut tunggal dalam bentuk yang paling sederhana adalah kumpulan node yang secara kolektif membentuk urutan linear. Nah, setiap simpulnya itu menyimpan referensi ke objek yang merupakan elemen sequence serta referensi ke simpul berikutnya dalam daftar. Node pertama dan terakhir dari daftar tertaut dikenal sebagai simpul kepala dan ekor daftar masing-masing. Dengan memulai dari kepala dan berpindah dari satu simpul ke simpul lain dengan mengikuti referensi berikutnya, dari setiap simpul kita dapat mencapai ekor daftar melintasi daftar tertaut. Nah, kita dapat mengidentifikasi ekor atau tail sebagai simpul yang memiliki non sebagai simpul berikutnya untuk referensi. Karena referensi node berikutnya dapat dilihat sebagai tautan atau petunjuk ke simpul lain, proses melintasi daftar juga dikenal dengan istilah link hopping atau pointer hopping. Nah, minimalnya instansi daftar tertaut harus menyimpan referensi ke kepala daftar. Tanpa referensi eksplisit ke kepala, tidak akan ada cara untuk menemukan simpul tersebut atau secara tidak langsung simpul lainnya. Referensi eksplisit ke simpul ekor tidak diperlukan, tetapi lebih disukai untuk mencegah melintasi sisa daftar. Lalu ada jumlah total node yang menyusun daftar. Ukurannya tidak diperlukan, lebih baik menghindari menelusuri daftar untuk mendapatkan hitungan. Lalu ada memasukkan elemen di kepala daftar tertaut tunggal. Nah, properti penting dari linked list adalah tidak memiliki ukuran tetap yang telah ditentukan sebelumnya. Ia menggunakan ruang secara proporsional dengan jumlah elemennya saat ini. Nah, saat menggunakan daftar tertaut tunggal, kita dapat dengan mudah menyisipkan elemen di bagian atas daftar. Langkah-langkah untuk memasukkan elemen yaitu: yang pertama, membuat simpul baru; yang kedua, mengatur elemennya ke elemen baru; yang ketiga, mengatur tautan berikutnya untuk merujuk ke kepala saat ini; yang keempat, mengatur kepala daftar agar menunjuk ke simpul baru.
Selanjutnya ada memasukkan elemen di ekor daftar tertaut tunggal. Nah, langkah-langkahnya itu yang pertama membuat simpul baru, yang kedua itu menetapkan referensi berikutnya ke non, lalu yang ketiga mengatur referensi rekor berikutnya ke arah node baru, lalu yang keempat memperbarui referensi ekor itu sendiri ke simpul baru. Ya, seperti itu saja. Lalu ada menghapus elemen dari single linked list. Nah, menghapus elemen dari kepala daftar atau ya dari kepala dalam tertaut tunggal pada dasarnya adalah operasi kebalikan dari penyisipan elemen baru di kepala. Lalu, sayangnya tidak mudah untuk menghapus simpul terakhir dari daftar tertaut tunggal atau linked list. Bahkan jika kita mempertahankan referensi ekor langsung ke node terakhir, kita harus dapat mengakses node sebelum node terakhir agar untuk menghapus simpul terakhir. Lalu kita tidak dapat mencapai simpul sebelum tail dengan mengikuti tautan berikutnya dari tail. Lalu satu-satunya cara untuk mengakses simpul ini adalah dengan memulai dari kepala daftar atau mencari di seluruh daftar. Dan urutan operasi lompatan tautan seperti itu bisa memakan waktu yang lama. Operasi ini dilakukan lebih efisien dalam 2 kali lipat daftar tertaut atau doubly linked list. Lalu ada menerapkan tumpukan dengan daftar tertaut tunggal. Nah, implementasi stack ini mempertahankan 2 variabel, yaitu height dan size. Height itu referensi ke node di kepala daftar atau di kepala dari list. Lalu ada size, yaitu untuk melacak nomor saat ini pada elemen dalam tumpukan. Nah, tumpukan tersebut menggunakan kelas node yang tidak bersifat publik untuk merepresentasikan setiap simpul yang didorong atau dikeluarkan ke dalam atau keluar tumpukan. Nah, objek node memelihara 2 variabel, yaitu elemen dan next. Elemen itu untuk menyimpan data dan next untuk referensi ke node berikutnya. Nah, bisa dilihat pada codingan ini, saya akan mengoding sesuai ini gambar sesuai codingan yang ada di materi. New file, ini ada kelas linked stack stack implementation.
Astaga.
Jadi codingan ini itu codingan dari implementasi linked list itu sendiri ya. Nah, bisa kita lihat di sini ada beberapa kelas yang kita buat, yaitu yang pertama itu ada kelas linked stack, lalu ada kelas node, kemudian ada dev init, dev len, dev is empty, top, push, pop, string. Nah, bisa kita lihat pada dev push self ini, dia itu menambahkan elemen ke bagian atas stack. Kemudian untuk dev pop itu dia untuk menghapus dan mengembalikan elemen dari bagian atas stack. String itu untuk menyediakan representasi string dari stack dan membuat itu mudah dicetak dan dilihat isinya. Nah, bisa kita lihat, saya langsung jelaskan saja yang bagian if underscore name pada baris 73 ini, yang dimana bagian ini merupakan kode eksekusi utama yang menguji fungsionalitas dari linked stack itu sendiri. Nah, fungsi dari huruf S itu yang pada S linked stack itu membuat objek stack baru, lalu pada s.post10 itu lalu kan ada s.post 10, 15, 3, 17, 0, 2 itu gunanya untuk menambahkan beberapa elemen ke stack berurutan, karena ini dia merupakan stack dengan prinsip LIFO, yaitu last in first out, yang elemen yang terakhir itu di push akan berada di puncak. Jadi urutan dari top ke bottom itu adalah 2, 0, 17, 3, 15, 10. Nah, print stack length len s itu untuk mencetak panjang stacknya, lalu print stack s itu untuk mencetak representasi string dari stack menggunakan str atau string, lalu print pop itu gunanya untuk melakukan operasi pop kedua dan mencetak elemen teratas berikutnya. Lalu print stack.length itu dia untuk mencetak panjang stack setelah 2 kali pop, lalu mencetak representasi string dari stack setelah 2 kali pop. Nah, outputnya itu elemen di push dari Nah, di sini outputnya kan stack length-nya 6, stack S-nya 2, 0, 17, 3, 15, 10, popnya 2, 0, stack length-nya 4, stack S-nya 17, 3, 15, 10. Nah, bagian ini tuh menunjukkan bahwa implementasi stack itu menggunakan linked list ini sangat benar karena mengikuti prinsip dari last in first out. Last in itu ya. Nah, jadi itu jadi pada s push 3 dan s push jadi dari s linked stack sampai s push 0 itu elemen akan dipush dalam urutan 10, 15, 3, 17, 0, 2. Lalu karena push itu menambahkan ke kepala, jadi urutan elemen dari head ke bawah akan menjadi 2, 0, 17, 3, 15, 10. Dan len S akan menjadi 6. Lalu seperti itu.
kita langsung lanjut ke analysis of linked stack operation, atau kita akan menganalisis operasi dari linked stack. Jadi semua metode selesai dalam waktu konstan kasus terburuk dan tidak diperlukan analisis amortisasi dalam kasus ini. Pengguna ruang adalah ON, di mana N adalah jumlah elemen saat ini dalam tumpukan. Nah, menerapkan antrian dengan single linked list. Jadi ini memastikan waktu O1 terburuk untuk semua operasi. Jadi implementasi ini mempertahankan 3 variabel instan, yaitu height, tail, size, untuk menghindari melintasi daftar. Lalu elemen ditambahkan atau diantrikan ke akhir daftar dan dihapus dari daftar depan. Lalu perhatian tambahan harus diberikan untuk menjaga keakuratan tail. Dan selama NQ, node terbaru selalu menjadi node ekor baru, dan jika hanya ada satu elemen dalam daftar, itu juga menjadi kepala baru. Nah, penggunaan ruang I-nya itu bersifat linear dalam jumlah elemen saat ini. Bisa dilihat pada codingannya. Kurang lebih outputnya itu sama seperti codingan tadi di atas, namun perbedaan penggunaan metodenya saja. Nah, bisa dilihat ini itu merupakan codingan dari implementasi query secara sederhana dengan single linked list. Nah, di sini ada kelas empty exception, kelas linked query, kelas node, kemudian ada dev init self element next, dev init self, dev len self, dev is empty self, dev first self, dev dequery self, dev enquery self, dev string self. Ya, seperti itu. Jadi secara keseluruhan codingan ini itu menghapus dan mengembalikan elemen pertama dari query atau prinsip FIFO, first in first out. Kalau tadi kan dia last in first out. Nah, jadi pada self is empty ini, ya, self is empty itu akan membangkitkan atau memeriksa apakah query kosong. Jika kosong, maka exception empty dinaikkan. Kemudian itu pada metode dequery, pada dev dequery ini. Kemudian pada dev atau metode enquery-nya itu menambahkan elemen E ke bagian belakang atau pada bagian ekor query. Nah, di sini bisa dilihat pada codingannya itu ada new s, yang dimana new s sama dengan self underscore node. Ini akan membuat node baru dengan elemen E dan petunjuk next-nya karena akan menjadi elemen terakhir. Kemudian bisa dilihat lagi di sini ada metode string self, yang dimana itu akan memberikan representasi string dari query atau mirip dengan implementasi stack sebelumnya. Nah, bisa dilihat dia ini akan melakukan iterasi dari self._height ke self_tail dan mengumpulkan elemen-elemennya ke dalam sebuah string berformat elemen 1, elemen 2. Nah, alur eksekusinya itu bisa dilihat di sini q.linkQuery, yaitu di sini kita menginisialisasikan dulu. Lalu ada QNQ57193 yang dimana ini akan
yang dimana line Q sebagai kepala ke dan dimana ini dari kepala ke ekor. Kemudian ada print Q length-nya yaitu 5. Lalu ada Q-nya ya seperti itulah sebutannya, itu 57193. Lalu ada print remove QD yang dimana itu 7 itu akan dihapus dan headnya itu sekarang ke angka 1. Lalu namun outputnya itu 7. Lalu ada Q length yang dimana length Q-nya itu 3 dan output length Q-nya itu 3 juga. Lalu yang terakhir itu ada print Q yang dimana Q-nya itu 1913, namun dia menjadi sudah nih ya, output dari Q-nya itu 193. Lalu ada sirkulasi linked list. Ada circularly linked list. Jadi pada bab sebelumnya konsep sirkulasi itu array akan diimplementasikan menggunakan aritmatika modular untuk memajukan indeks dari slot terakhir ke slot pertama array. Nah, dalam daftar tertaut melingkar itu ekor daftarnya menggunakan referensi berikutnya untuk menuju kembali ke bagian atas daftar. Lalu daftar yang terhubung secara melingkar menyediakan informasi yang lebih umum. Model daripada daftar tertaut standar untuk kumpulan data yang bersifat siklus, yakni tidak mempunyai pengertian khusus mengenai awal dan akhir. Kemudian tautan melingkar harus mempertahankan referensi ke node tertentu untuk menggunakan daftar arus. Lalu ada penjadwalan round robin yang dimana penjadwalan round robin ini akan mengulangi koleksi elemen-elemen dalam bentuk melingkar itu dari layanan masing-masing elemen dan melakukan tindakan tertentu padanya. Lalu penjadwalan seperti itu digunakan misalnya untuk mengalokasikan sumber daya secara adil yang harus dibagi oleh kumpulan-kumpulan klien. Yang dimana pada penjadwalan round robin sering digunakan untuk mengalokasikan potongan waktu ke CPU ke berbagai aplikasi yang berjalan secara bersamaan pada komputer. Nah, penjadwalan round robin ini dapat diimplementasikan dengan ADT antrian umum dengan melakukan langkah-langkah berikut secara berulang pada antrian Q, yaitu 1 sama dengan Q di DQ, lalu ada service element E dan Q and Q. Lalu ada menerapkan antrian dengan daftar tertaut circular atau circularly linked list. Nah, di sini implementasinya hanya menggunakan 2 variabel saja, yaitu tail dan size. Kemudian referensi tailnya itu terhubung ke kepala atau head, yang dimana head sama dengan self.tail.next. Nah, kelas circular Q-nya itu mendukung metode putar tambahan atau metode rotasi yang menghilangkan elemen dari depan dan memasukkannya di belakang antrian. Hal ini dicapai dengan menetapkan kepala lama sebagai ekor baru. Nah, bisa dilihat codingannya itu sebenarnya sama-sama mirip-mirip lah dengan codingan sebelumnya. Cuman di situ hanya ada perbedaan dari metode-metodenya. Nah, di sini kan ini implementasi dari Q sirkulasi linked list. Nah, pada gambar 2 ini atau pada codingan yang ini itu
hanya ada satu petunjuk tail yang menunjuk ke elemen terakhir atau elemen ekornya, tailnya. Di sini ada kelasnya, itu ada circular queue, kelas node, kemudian metodenya itu ada init, len, is empty, first, backqueue, endqueue, rotate, dan string. Lalu pada alur eksekusinya itu dia diinisialisasi dengan queue circular queue, lalu diikuti dengan queue enqueue-nya itu ada 5, 7, 1, 9, 3. Ya, mirip, dan outputnya itu dia di sini pada queue queue length-nya itu 5, queue-nya itu dimulai dari 5, 7, 1, 9, 3, remove-nya 5 dan 7, queue length-nya itu 3, lalu queue-nya itu 193, rotasinya itu dipindahkan ke belakang, queue-nya itu menjadi 9, 3, dan 1 setelah setelah dia berputar, maka dia dari 193 menjadi 931. Selanjutnya itu ada penjelasan dari DQ, nggak tahu bagaimana tersebut, DQ atau removing element from the beginning of the circular queue, head of the list, yang dimana pada operasi DQ ini dia akan menghapus elemen dari kepala circular queue. Nah, tujuannya itu untuk menghilangkan elemen yang berada di bagian depan dari circular queue itu sendiri. Nah, jadi kita itu jadi pada gambar ini kita tuh misalnya memiliki sebuah circular linked list yang merepresentasikan queue. Nah, ada sebuah petunjuk tail yang selalu menunjuk ke elemen terakhir ekor dari queue-nya itu, queue. Nah, karena ini adalah circular linked list, maka elemen yang ditunjukkan adalah tail next atau elemen pertama dari queue. Nah, langkah-langkah proses dari queue yang ada pada gambar ini yaitu yang pertama ada old head atau identifikasi kepala lama. Itulah. Nah, kepala yang akan dihapus adalah node yang ditunjuk oleh tail next. Jadi old head sama dengan tail next. Gambar ini menunjukkan sebagai node current head node to be removed dengan nilai E. Nah, kedua itu mengidentifikasi new head atau kepala baru. Setelah old head itu dihapus, elemen berikutnya dari old head akan menjadi kepala baru. Jadi new head node itu sama dengan old head next, yang dimana node yang ditunjuk oleh panah old head next di gambar. Nah, kemudian ada tail next yang dimana akan memperbarui petunjuk ekor, yang dimana agar linked listnya itu tetap sirkular dan petunjuk tail nextnya selalu menunjuk ke kepala, kita harus memperbarui tail nextnya. Nah, sekarang tail next harus menunjuk ke new head node. Maka kita lakukan pembaruan yang dimana pada tail nextnya sama dengan new head node atau tail next sama dengan old head dot next. Ini akan diwakili oleh panah putus-putus abu-abu yang mengarah dari tail ke new head node.
Kemudian isolasi node yang dihapus. Secara implisit, setelah tile next diubah, maka node all hit dengan nilai E tidak lagi memiliki penunjuk yang mengarah kepadanya dari bagian utama queue-nya. Jadi kita bisa mengatur all hit next-nya atau null-nya untuk secara eksplisit melepaskan node ini dari list dan membuatnya siap untuk garbage collection. Nah, kemudian ada enqueue atau dia ini menambahkan elemen ke ekor circular queue. Tujuannya itu untuk menambahkan elemen baru ke bagian akhir dari ekor. Nah, yang pertama, yang pastinya kita itu akan membuat node baru. Jadi pada node baru itu untuk elemen yang ditambahkan adalah new node to be add news dengan nilai E. Nah, kemudian kita akan menghubungkan node barunya ke kepala lama. Nah, node barunya akan ditempatkan sebelum kepala lama tapi setelah ekor lama. Karena ekor lama tail saat ini menuju ke kepala tail underscore next, maka node news harus menuju ke elemen yang saat ini ditunjuk oleh tail next. Jadi kita atur news next-nya itu diwakili oleh panah putus-putus dari newest ke current tail node. Nah, kemudian kita akan memperbarui petunjuk ekor. Jadi pada node news sekarang adalah elemen terakhir ekor yang baru. Oleh karena itu, petunjuknya harus diperbarui untuk menunjuk ke newest. Jadi kita ke news. Jadi kita lakukan pembaruan tail sama dengan news panah putus-putus. News digambar sedikit membingungkan. Lebih akurat adalah tail sama dengan news dan kemudian tail next akan menjadi panah yang dari news ke kepala. Kemudian gambar ini yang menunjuk panah tebal dari tail yang lama ke news dan kemudian panah putus-putus menunjukkan bahwa news kini adalah target dari tail next yang baru. Nah, elemen baru itu berhasil ditambahkan ke akhir queue dan elemen tersebut kini menjadi ekor baru sambil menjaga integritas struktur dari sirkulasi linked list. Oke, sekian dari saya. Cuma ini yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.